Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Harfan Linda Suradi Putra dengan NIM 241151137 dengan rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Guna Septiansah dengan NIM 241151141. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal bersama rekan saya tentang analisis estimasi biaya keuangan PT Gudang Garam yang dituliskan oleh Febri Sahriani Harahap dari Universitas Bina Sarana Informatika, tugas dari mata kuliah analisis estimasi biaya dari Kampus Sekolah Tinggi STT Wastu Kencana Purwakarta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari perusahaan tersebut. PT Gudang Garam Tbk adalah salah satu industri rokok terkemuka di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Hingga kini PT Gudang Garam sudah dikenal luas baik dalam negeri maupun mancanegara. Sebagai hasil produksi rokok kretek berkualitas tinggi, perusahaan PT Gudang Garam adalah perusahaan manufaktur yang didirikan oleh Surya Wono Wijojo yang merupakan peringkat kelima tertua dan terbesar dalam produksi rokok kretek. Selanjutnya, baik di sini saya akan sedikit menjelaskan mengapa sih penting kita harus mengetahui laporan keuangan dari suatu perusahaan. Nah, di sini kemampuan perusahaan itu dapat dilihat dalam membayar hutang-hutangnya, baik hutang jangka panjang maupun jangka pendek, manfaat aset yang dimiliki secara optimal, dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan baik dalam penjualan aset maupun modal saham. Menurut Sutisno 2013 itu mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua hal, yaitu yang pertama itu ada laporan pertama seperti neraca, dan kedua itu laporan laba rugi. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang akuntansi menurut Munawir Akka 2014. Beliau mengatakan bahwa akuntansi adalah seni daripada pencatatan, penggolongan, dan peringkasan daripada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya sebagian bersifat keuangan dengan cara yang secepat-cepatnya dan dengan petunjuk atau dinyatakan dalam uang, serta menafsirkan terhadap hal-hal yang timbul daripadanya. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang laporan keuangan menurut Raymond Budiman 2021. Beliau mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan dokumen yang menggambarkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu. Nah, lanjut di sini. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan laporan keuangan itu menurut Ilham Fahmi ya, 2012. Beliau mengatakan tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam suatu manometer. Lanjut. Baik, selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian deskriptif, pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengatur kinerja keuangan perusahaan ditinjau dari rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian, yang dimana poin pertama itu mengetahui kinerja keuangan PT Gudang Garam Tbk periode 2021 sampai 2023. Di poin kedua, menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data. Nah, yang dimana untuk menganalisis data adalah menggunakan rasio-rasio keuangan.
Nah, yang di sini saya akan menjelaskan tentang 3 rumus atau 3 poin rumus yang dimana yang digunakan untuk menghitung atau menganalisis data melalui rasio-rasionya. Di poin pertama ada rasio lancar, yang dimana rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Nah, di poin kedua ada rasio cepat dengan rumus QR sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 1. Baik, di nomor ketiga, di sini ada rasio kas, yang dimana rasio kas sama dengan kas per setara kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Nah, selanjutnya, di sini ada di poin B, menghitung atau menganalisis laporan keuangan menggunakan rasio solvabilitas yang meliputi. Di poin pertama, ada rasio hutang terhadap total aktiva, yang dimana rumusnya adalah DTHR sama dengan total kewajiban dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, di poin kedua adalah rasio hutang terhadap ekuitas, yang dimana rumusnya adalah DTHR sama dengan total kewajiban dibagi modal sendiri dikali 100%. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang poin C, di mana menghitung atau menganalisis laporan keuangan menggunakan rasio profitabilitas yang meliputi 4 poin. Nah, di poin pertama ini saya akan menjelaskan atau memberitahukan bagaimana rumus yang digunakan ketika atau menganalisis dan menghitung margin laba kotor. Nah, di sini bisa kita lihat gas prop sama dengan laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Di poin kedua, ada margin laba bersih, yang dimana laba bersih setelah pajak itu dibagi penjualan bersih dikali 100% juga. Nah, di poin ketiga ini ada return of intervention atau ROI, di mana laba setelah bunga dan pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, di poin terakhir atau di poin keempat, yaitu return of equity atau ROE. Nah, laba setelah bunga dan pajak itu dibagi modal sendiri. Nah, dikali 100%. Selanjutnya, lanjut di sini saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Nah, di poin A ini kita bisa lihat ya, di sini ada tabel yang dimana tabel ini berisi tentang tahun-tahun perolehan atau nominal yang termasuk dari periode kita. Yang kita bahas di sini adalah 2021 sampai 2023. Nah, bisa kita lihat rasio tahun 2021 sebesar 209,7%, sedangkan tahun 2022 itu 190,36%, dan pada tahun 2023 sebesar 183%. Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa rasio lancar PT Gudang Garam Tbk periode tahun 2021 sampai 2023 mengalami fluktuasi dengan pembuktian rasio lancar 2021 sebesar 209,7%. Jauh lebih baik jika dibandingkan dengan rasio lancar tahun 2022 dan tahun 2021. Nah, baik. Untuk pembahasan lainnya, analisis keuangan berdasarkan rasio keuangan PT Gudang Garam Tbk akan dilanjutkan dengan rekan saya. Mangga Kang Wiguna, dipersilakan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan. Rasio cepat menunjukkan penurunan dari 41,79% ke 25,82%. Artinya, kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan semakin menurun. Lalu ada rasio kas. Rasio kas relatif stabil, namun rendah, sekitar 14-15% dalam 3 tahun terakhir. Ini menunjukkan kas yang tersedia belum cukup kuat untuk menutup utang lancar.
Selanjutnya, utang terhadap aset berada di kisaran 34%, stabil dari tahun ke tahun. Artinya sepertiga aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Lalu ada rasio utang terhadap ekuitas sekitar 51-53%, menunjukkan struktur pendanaan cukup seimbang antara utang dan modal sendiri. Selanjutnya ada margin laba kotor. Margin laba kotor 2023 naik jadi 5,49%, lebih baik dari 2022 yang hanya 2,92%, meskipun masih di bawah 2021. Lalu margin laba bersih. Margin laba bersih 2023 4,48%, hampir 2 kali lipat dari 2022, bahkan sedikit lebih baik dari 2021. Lalu ada hasil pengembalian investasi. Hasil pengembalian investasi naik ke 6,06% di 2023, menunjukkan efisiensi pemanfaatan aset makin baik. Selanjutnya, yang terakhir hasil pengembalian ekuitas. Tahun 2021 sebesar 8,98%. Lalu tahun 2022 turun menjadi 4,80%, kemungkinan karena penurunan laba. Namun di 2023 meningkat tajam ke 9,20%, menunjukkan kinerja yang baik. Artinya perusahaan makin efisien dalam memanfaatkan modal pemegang saham untuk menghasilkan laba. Kesimpulan yang saya ambil, pembahasan yang sudah dilakukan mengenai analisis kinerja keuangan pada PT Gudang Garam dapat disimpulkan bahwa 1. Perhitungan rasio keuangan PT Gudang Garam periode tahun 2021 sampai tahun 2023 dengan menggunakan rasio likuiditas dapat diketahui bahwa hasil kinerja keuangan perusahaan berada pada rata-rata standar industri, atau dengan kata lain perusahaan berada dalam kondisi kurang baik. Yang kedua, perhitungan rasio keuangan PT Gudang Garam periode tahun 2021 sampai tahun 2023 dengan menggunakan rasio solvabilitas. Kinerja keuangan perusahaan berada pada rata-rata standar industri, atau dengan kata lain perusahaan berada dalam kondisi cukup baik. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, analisis rasio profitabilitas pada PT Gudang Garam untuk periode tahun 2021 sampai 2023 menunjukkan tren yang menurun. Kinerja keuangan perusahaan berada dalam kondisi kurang baik dari rata-rata standar industri. Baik, terima kasih kepada Kang Yuna yang sudah memaparkan materi-materi yang disampaikan tentang analisis estimasi biaya PT Gudang Garam Tbk dalam hal rasio cepat, rasio kas, rasio solvabilitas, yang dimana menjelaskan tentang rasio hutang terhadap aktiva, rasio hutang terhadap ekuitas, lalu di sini juga ada rasio solvabilitas yang dimana menjelaskan tentang margin laba kotor, margin laba bersih, hasil pengembalian investasi, hasil pengembalian ekuitas, serta kesimpulannya. Cukup sekian dari kelompok kami menjelaskan tentang hasil dari review peran keuangan PT Gudang Garam Tbk menurut hasil penulis jurnal Feby Sahriani Harahap. Terima kasih.